Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran eh, pengendalian berbasis PLC. Hari ini kita akan belajar di inputnya berupa sensor dan outputnya pneumatik. Salawat dan salam kita sampaikan pada teladan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, sampai kepada umatnya hingga di akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat semua. Oke, kita langsung saja pembelajaran hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, ini adalah tentang inputnya berupa sensor dan output berupa pneumatik pada PLC. PLC yang digunakan tetap masih menggunakan PLC Omron. Untuk efektivitas waktu, kita langsung ke logika yang diinginkan. Logika yang diinginkan adalah, atau perintah kerja yang diinginkan, proximity 1 mendeteksi ada logam, artinya kita menggunakan proximity untuk logam, yaitu proximity induktif. Maka pneumatik 1 akan keluar, kondisi piston 1 akan reset jika push button 1 atau WB1 ditekan oleh operator. Jadi ketika mendeteksi logam, piston akan keluar, ditekan PB, piston akan masuk lagi. Piston 2 akan keluar jika proximity 2 mendeteksi 25 kali barang. Oke, proximity ini menggunakan sensor kapasitif. Jadi barang apapun yang lewat dia hitung. Kalau sudah 25 kali, maka piston akan keluar. Untuk di resetnya adalah piston 2 ditekan, maka PB2 ditekan, maka PB itu akan menyebabkan piston 2 itu kembali masuk pada kondisi semula. Dari hal ini kita bisa tahu ada 4 buah input, proximity 1, proximity 2, push button 1, push button 2. Kemudian ada 2 buah aktuator, piston 1 atau pneumatik 1 dan piston 2 atau pneumatik 2. Piston ini kita rencanakan menggunakan double solenoid, artinya outputnya menggunakan 4 buah. Output untuk solenoid piston 1, solenoid masuk, solenoid keluar dan solenoid masuk. Untuk pneumatik 2, solenoid keluar dan solenoid masuk. Gambar hardware-nya, saya menggunakan proximity induktif, proximity kapasitif. Dia berupa sensor negatif, positif, negatif atau NPN. Kalau menggunakan sensor, usahakan sensornya berjenis yang sama. Kenapa? Karena ketika menggunakan sensor NPN, negatif, positif, negatif, maka sinyal yang keluar ini berupa sinyal negatif. Karena dia sinyalnya negatif, sementara PLC akan bekerja, akan memberikan instruksi pada output kalau ada tegangan antara alamat termaksud, ini 00, dengan common. Artinya kalau dia negatif, maka common harus terhubung ke positif. Karena common terhubung ke positif, maka yang ini semuanya inputnya harus berupa negatif. Maka mempermudah pekerjaan kita ketika 2 buah sensor digunakan, sensor berjenis yang sama, NPN dan NPN. Termasuk nanti push button akan menyesuaikan, dia diberikan sinyal negatif. Diberikan sinyal positif untuk masuk ke alamat tertentu, karena menimbulkan tegangan antara alamat tertentu dengan common. Sinyal yang dimaksud ini adalah sinyal 24 volt. Jadi PLC yang ini berjenis PLC untuk input digital, karena dia hanya mengenali 2 buah kondisi. Kondisi bertegangan berupa 24 volt dan kondisi tidak bertegangan 0 volt. Artinya kalau dalam bahasa pemrograman ya kalau tidak 1 ya 0. Yang disebut dengan digital itu begitu. Jadi input digital itu adalah kalau tidak 1 ya 0. Beda dengan input analog. Input analog itu dia berupa sensor, misalnya sensor suhu, sensor tekanan, tekanan sekian bar, tekanan sekian bar, itu akan mempengaruhi kinerja aktuator, atau suhu sekian derajat akan membuat aktuator bekerja menyesuaikan. Jadi analog itu rentangnya lebih banyak dibanding dengan input digital. Input digital hanya 2 kondisi, 1 atau 0. Sementara analog itu ada rentang nilai yang mempengaruhi kinerja dari bukan mempengaruhi kinerja maksudnya, tapi mempengaruhi cara kerja aktuator. Misalnya tekanan rendah, kecepatan motor suhu rendah, kecepatan motor untuk mendinginkan menjadi rendah. Tapi kalau suhunya tinggi, untuk mendinginkan motor menjadi kencang. Itu analog. Jadi kalau tekanan sekian, putaran sekian. Suhunya sekian, putarannya sekian.
suhunya lebih rendah, putaran pun lebih rendah, itu akan menyesuaikan untuk yang analog. Hari ini kita menggunakan input gitu, berupa input digital. Sekali lagi kita menggunakan NPN, maka input yang digunakan adalah untuk di common ini adalah 24 volt. Karena ini negatif, maka ini pun menyesuaikan. Jadi negatif inputnya itu atau 0 ya. Di sekolah kita ini menggunakan solenoid dengan tegangan 24 volt gitu. Maka ini harus terhubung ke 0 volt langsung ke sini tidak masalah ya. Yang commonnya ini terhubung ke 24 volt. Ini belum saya gambar. Jadi commonnya terhubung ke 24 volt. Dan tidak lupa sebagai keamanan tetap menggunakan MCB. Ini emergency switch boleh digunakan. Itu ya. Jadi commonnya ini terhubung ke 24 volt. Ininya sisi satunya terhubung ke 0 volt. Gambar hardware-nya seperti ini. Oke, berikutnya gambar pemipaan. Ini ada kompresor, ada pressure gauge, tekanan untuk mengatur tekanan udara. Ini ada pipa yang biru ini, ya, pemipaan, ya, selang ya, selang untuk menyalurkan udara bertekanan. Ini ada double solenoid gitu, untuk menghidupkan solenoid ini, untuk mengeluarkan ini atau untuk memasukkan. Pada kondisi seperti ini, piston akan keluar kalau di sini ada tekanan udara, di sini 0, nggak ada tekanan gitu. Dia akan masuk kalau di sini ada tekanan udara, di sini 0. Kalau dua-duanya ada tekanan, maka piston tidak akan bergerak. Dia akan cenderung diam pada kondisi sama seperti semula. Ini pun sama. Sehingga kalau kita ingin membuat dia keluar, di sini kasih tekanan, di sini tidak. Kalau ingin memasukkannya lagi, di sini kasih tekanan, di sini tidak. Sama dengan yang ini. Kompresor, pengatur tekanan udara, kemudian pemipaan, pistonnya atau pneumatiknya, ini solenoidnya. 1, ya 2, ya 3, ya 4. Oke, kalau ini sudah dibuat, pemipaan sudah dibuat, pengkabelan sudah dibuat, maka tinggal melakukan pemrograman untuk diupload ke PLC. Saya sudah membuat sebuah pemrograman, bentuknya seperti ini, ya, proximity 1, PB1 untuk mereset piston keluar, gitu ya. Jadi pistonnya keluar. PB1 ini saya dobelkan. Jadi sekali lagi ya, ini pernah disampaikan di materi sebelumnya. Jadi satu buah push button NO itu bisa dibuat menjadi dua fungsi. Fungsi NO dan fungsi NC dalam pemrograman. Jadi ketika saya menekan push button ini, ya, maka akan menyebabkan yang ini terputus. Jadi tidak ada lagi tekanan udara di piston kedua karena PB1-nya terputus. Tapi di sini akan menghubungkan, pistonnya akan masuk. Jadi kalau saya menekan PB di hardware PB1 ini akan memutuskan, tapi ini akan menghubungkan. Jadi itulah enaknya menggunakan PLC salah satunya. Jadi ketika kita ingin merubah-rubah program pun pakai PLC gampang, tidak usah mengubah pengamatan, tinggal merubah program gitu. Ingin menyesuaikan fungsi. Yang di logika 2-nya, proximity 2 logam, ini 25 kali counter. Bagaimana cara membuat counter? Pernah di-share cara membuat counter. Tinggal Anda pelajari lagi bagaimana membuat counter. Ini untuk counter beda dengan timer. Jadi counter ini ada reset di sini. Ada port yang digunakan untuk reset. Jadi PB2 ini ketika ditekan akan mereset, dia akan kembali ke 0. Jadi ketika ada barang lewat, dia akan ngitung lagi sampai 25. Ya. Counter ini akan menyebabkan ini terhubung pada saat sudah 25 kali, dia akan terhubung. Plug, piston akan keluar. Jadi si solenoid ini akan keluar kalau ini sudah 25 kali dengan terhubungnya ini. Nanti PB2 ini akan ditekan, memutuskan ini, artinya dia mereset. Sorry, ini harusnya berupa NO ya. Sama-sama NO gitu. Jadi karena ingin memberikan logika 1, set ngereset, kasih logika 1, terhubung, ngereset ini. Kalau dia menggunakan NC tadi, dia akan terus mereset gitu. Karena terus sudah terhubung sebelum apapun gitu. Jadi ketika ditekan PB2 ini akan menghidupkan piston keluar. Ini harusnya Y4 ya. Y4 keluar. Y4 masuk lagi. Sorry, maksudnya pneumatik dengan solenoid Y4 akan masuk. Sekaligus PB2 ini ketika membuat Y ini angin masuk ke Y4,
sekaligus juga akan memutuskan angin yang masuk ke Y3. Jadi sesuai dengan gambar tadi, kalau ingin memasukkan atau ingin memasukkan kembali piston, maka Y4 dikasih angin, Y3-nya tidak dikasih angin. Demikian pembelajaran yang berhubungan dengan sensor dan pneumatik. Semoga bermanfaat. Ini menjadi bahan untuk pembelajaran kita semua. Ada kekeliruan mungkin di gambar ya, seharusnya ini gambarnya. Ya, tinggal menyesuaikan saja nanti programnya kalau ada kekeliruan untuk kemudian diedit kembali program ini. Silakan program ini ditiru, dicoba di laptop Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.